My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Baik, selamat pagi saudara. Salam, apa kabar saudara pada pagi hari ini? Bersyukur kembali kita boleh bertemu, berjumpa bersama dalam My Salva Podcast dari Gereja Balak Selamatan Korop 4 Surabaya. Apa kabar saudara hari ini? Kami senang mendampingi saudara dan membawa saudara untuk ada dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami percaya dengan demikian kita diberkati oleh Tuhan. Kita perlu hidup kita terus dipimpin. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kita perlu hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Sebab hanya dengan demikian kita melihat arah. Kita melihat setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ada satu pujian yang mengatakan tentang hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Meski jalanku tak senang, diberi rahmat dalam ujian, roti hidup tak kurang. Meski ku merasa haus benar dan jiwa menanggung berat, dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri pada saat ini, untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu hidup kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Jalan hidup yang kami jalani tidak selalu mudah. Kami tidak selalu melihat arah yang benar dalam setiap langkah kami. Tetapi saat Tuhan Engkau pimpin kami, maka dalam segala keadaan kami dapat lalui dengan pertolongan Tuhan. Karena itu pada saat ini Tuhan kami rindu agar Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menerangi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Saat kami mengagungkan menyembah Engkau, Engkau melawat hidup kami. Dan biarlah berkat-Mu tercurah dalam kehidupan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan di Korop 4 Surabaya. Bahkan setiap umat Tuhan yang sedang mendengarkan siaran video ini. Bapa di sorga, saat ini biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, menuntun kami dalam setiap langkah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Bilangan 21. Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9 akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan baca bagi kita semua dalam judul perikop ular tembaga.
Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipagut ular tetapi memandang ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Amin, haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan yang melakukannya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup ini betapa penting kita mengalami hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki begitu banyak rencana, begitu banyak harapan, begitu banyak hal yang ingin kita tuju dalam hidup kita. Tetapi kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berencana. Kita tidak pernah tahu apa yang kita jalani dan apakah kita dapat mencapai apa yang kita harapkan itu. Dan seringkali fakta kehidupan menunjukkan kepada kita, seringkali kita salah arah. Kita salah dalam setiap langkah kita. Kita tersesat dan kemudian kita mendapati kita gagal, kita terpuruk, kita ada di titik yang terendah. Karena seringkali kita tidak mengalami hidup yang dipimpin Tuhan. Karena itu pada saat ini kita belajar bagaimana kita mengalami hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita pada saat ini, bangsa Israel sedang dalam perjalanan mereka menuju ke Mesir. Tetapi kemudian di dalam perjalanan itu mereka mendapati persoalan di mana tiba-tiba ada begitu banyak ular yang Tuhan hadirkan karena mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Dan kemudian mereka menyadari mereka bersalah dan mereka memohon pengampunan Tuhan. Dan Musa mendoakan mereka sehingga mereka selamat. Dari bagian ini kita belajar dua kebenaran penting. Bagaimana kita mengalami hidup yang dipimpin Tuhan senantiasa. Yang pertama, saudaraku yang dikasih, orang yang hidupnya dipimpin Tuhan senantiasa adalah orang yang hidupnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kemudian dalam kehidupan ini seringkali dalam hidup kita lemah, kita nggak kuat. Banyak orang kemudian mengalami keputusasaan. Sebab kita seringkali merupakan yang satu hal ini. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kemudian dalam hidup kita tidak merasakan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Bangsa Israel dalam pembacaan kita yang kita baca pada saat ini, mereka mengeluh. Mereka mengatakan bahwa kami ingin kembali ke Mesir saja. Kami merasa tidak nyaman dengan situasi yang kami jalani ini. Kami muak dengan makanan hambar sebab pada saat itu setiap waktu, setiap pagi Tuhan mengirimkan roti mana untuk mereka nikmati setiap harinya untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Tetapi kemudian mereka tidak bersyukur dengan keadaan itu. Mereka mengeluh, mereka komplain sama Tuhan. Mereka lupa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas peperangan yang mereka telah alami. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa, menyatakan mujizatnya dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini seringkali yang terjadi begini. Bukan Tuhan tidak pelihara hidup kita, bukan Tuhan tidak cukupkan segala keadaan kita. Tetapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah kita buta terhadap apa yang Tuhan buat. Karena kita lupa bersyukur pada Tuhan. Ya betul, dalam hidup kita banyak tantangan, banyak persoalan, ada proses-proses yang seringkali tidak sesuai harapan.
Tetapi percayalah bahwa dalam semua keadaan itu ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu tolong kita. Yang Tuhan mau adalah kita mengucap syukur. Sebab seringkali dengan bersyukur maka pintu berkat Tuhan dibukakan. Bahkan pintu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Seringkali itu dimulai dengan rasa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang saudara sedang jalani hari ini, sudahkah saudara bersyukur kepada Tuhan? Jika saudara mulai merasa hidupmu berat, ada tantangan hebat yang sedang kau hadapi, mulailah dengan bersyukur. Percayalah, dengan bersyukur kita melihat Tuhan itu besar. Dengan bersyukur kita melihat jalan-jalan Tuhan itu pasti baik. Yang kedua adalah bagaimana kita mengalami hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, membawa setiap perkara kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel kemudian menyadari mereka tidak mampu melalui keadaan itu, ular-ular kemudian memagut dan membuat mereka mengalami kebinasaan. Mereka sadar mereka salah. Kemudian mereka datang kepada Musa agar Musa mendoakan mereka agar Tuhan mengampuni mereka. Saudara, banyak persoalan yang kita alami dalam hidup ini, jalan penyelesaiannya adalah dengan datang kepada Tuhan. Dengan membawa segala perkara kita kepada Tuhan. Namun terkadang dalam hidup ini tanpa kita sadari, saat kita alami tantangan, saat kita alami persoalan, yang kita lakukan adalah cari jalan sendiri. Kita andalkan kekuatan kita, kesanggupan, kemampuan kita. Sehingga kemudian pada satu titik kita mulai menyadari kita tidak berdaya. Kita begitu lemah, ada hal-hal dalam hidup ini yang di luar kendali kita. Oleh sebab itu bagian ini mengingatkan kepada kita, saudaraku. Apapun yang sedang engkau hadapi dalam hidupmu, apakah hal itu adalah hal yang besar di luar kendali hidupmu? Atau itu hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele yang mungkin engkau anggap saya bisa lalui ini. Apapun itu, tetap datang sama Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan. Sebab dengan datang membawa segala perkara hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan menuntun kita, memimpin kita dengan caranya. Bahkan melalui hal-hal yang mungkin biasa, hal-hal yang mungkin pernah kita lalui, pernah kita hadapi. Tuhan dapat membuat kita melaluinya dengan cara berbeda. Sehingga kita tidak akan mudah bosan, tidak akan mudah tawar hati menjalani melalui kehidupan kita. Pagi ini saya berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya atas kehidupan saudara Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu. Maka pastikan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan ingatkan kita melalui bagian firman Tuhan ini. Orang yang hidupnya dipimpin Tuhan. Yang pertama, dia selalu hidup dalam rasa syukur. Yang kedua, orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan adalah orang yang selalu membawa semua perkara kehidupannya kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan atas kita sekalian pada pagi ini. Mari saudara kita bersatu hati dalam doa. Saya rindu untuk mendoakan saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Engkau adalah Allah yang pegang kendali hidup kami. Engkau Tuhan yang sedang pimpin langkah-langkah kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana dalam kehidupan ini seringkali kami berhadapan dengan keadaan-keadaan yang di luar kendali kami. Tetapi kami diajarkan pagi ini agar kami selalu hidup dalam rasa syukur, agar kami selalu membawa setiap perkara hidup kami kepada Tuhan. Dengan demikian maka kami mengalami hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Bagi setiap saudara, umat Tuhan, atau siapapun yang menyaksikan siaran video ini, Tuhan Engkau memberkati mereka, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam setiap langkah mereka. Biarlah di sepanjang kehidupan yang mereka jalani, mereka tahu mereka dipimpin oleh Tuhan. Mereka ditolong Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku yang sedang mendengarkan siaran ini, arahkan hatimu pada Allah dan terimalah berkat Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini di setiap arah langkah hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat jalani hidup kita. Percayalah Tuhan memberkati kita senantiasa.
Haleluya. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman.